tidak bisa. Nah, bagaimana dia mau sholat? Dia sepengetahuan dia yang dia mampu dulu dalam bahasa dia, sambil belajar bahasa Arab, bahasa bacaan sholat itu. Sampai dia bisa ya rubah harus gitu loh. Itu dalam keadaan darurat, berarti dia nggak ngerti dalam bahasa. Tadi dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat. Kamu berubah. Dia gimana? Boleh. Dalam bahasa dia boleh dalam keadaan darurat, dia tidak ngerti apa-apa, boleh. Itu ada kaidah hukumnya, kaidah darurat. Makanya Mbak Dia, saya baca ini dari Islamiyah Muslim. Itu tidak ada katanya di hadis Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Itu Mbak Dia. Ya. Oke lah. Ada lagi pertanyaan Mbak Dia? Bahkan haram hukumnya, dia sudah ngerti bahasa Arab. Nah, dari tadi kamu Mbak Dia diam aja. Kita lihat dulu pencari koin, ada baru naik ini pencari koin. Assalamualaikum. Ya, silakan bertanya, silakan. Ada mau ditanya, Mbak Dia? Bertanya aja lah tentang Kristen, ayo. Waalaikumsalam. Pak Bom, jangan lari di sini Pak Bom. Duduk yang tenang Pak Bom. Saya tidak lari, cuma kau pencari koin. Jangan kasih kopi dulu teman-teman. Ayo, apa mau ditanya? Kasih kopi. Halo adikku Juma. Selamat datang di kebenaran. Pak Bom jangan kabur ya, jangan alasan di banner ya. Pak Bom. Kamu gitu ditanya aja, kamu nggak lari, kamu cari koin. RB nanti lihat aja koinnya tuh, lihat aja. Lalu yang kasih saya koin umat Islam loh Bom. Ya makanya kita tuh nggak mau kau menghina Alkitab, menghina saya iman orang. Menghina kitab Anda itu di mana? Itu kau kan udah. Juma, kamu itu mau tanya apa Juma? Silakan. Tapi itu adalah biblos. Silakan. Apa kitabmu kalau dihina kalian masuk kita penjara? Kalau bisa Al-Quran memang bisa. Udah. Apa mau ditanya? Kita nggak berani. Ujung-ujungnya penjara kalian tuh macengeng. Udah gitu Pak Bom. Yang penjarakan Islam atau negara, Pak Bom. Mulut aja kau. Pegangan yang kuat ya Bom ya, pegangan yang kuat. Kenapa justru kau yang pegang kuat? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan lagi beralasan. Udah kau masuk di channel ini, bukan channel saya. Pak Bom. Ini bukan channel saya bro. Gak usah dibiarin aja, dia sengaja untuk buat rusuh. Oke. Saya disuruh bertanya. Oke. Udah bertanya dulu kau Nur Alim. Oke. Saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan begini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke? Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menciptakan dan mengerti dan memahami seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Silakan. Itu Tuhan kalian kan? Silakan. Oke. Sebentar Pak Erban, sebentar. Nangis. Kita tanya si Jul ini. Nangis. Jul, ayatnya ayat berapa Jul? Kita cek Jul. Al-Quran menjelaskan. Sudahlah, Al-Quran kan saya kan disuruh bertanya dalilnya ini. Di mana Jul? Saya kan disuruh bertanya dalilnya di mana Jul? Saya kan disuruh bertanya. Iya, dalilnya yang tadi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Iya, ayatnya di mana? Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Mana ayatnya? Ini sudah kubacakan sama, udah kubacakan samamu. Surah berapa? Ayatnya di mana? Surah apa? Al-Rum ayat 22. Oke. Sekarang giliran kalian, gak usah nangis. Kan saya disuruh bertanya. Bentar. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhanmu Yesus itu menciptakan seluruh bahasa di atas muka bumi. Mina, silakan bantu Mina. Al-Arum itu. Gampang. Silakan. Pak Bom, biar Duran yang tangani. Jawab. Biar Duran yang tangani, tenang yang lain. Suruh si Jul tadi berapa? Al-Arum berapa? Al-Arum ayat 22. Udah silakan. Al-Arum itu surah berapa?
Ayo semua jawab. Di mana Yesus mengatakan Udah, aku tenang menciptakan seluruh dulu, bahasa? Jum. Lo kok larinya ke Al-Quran malah kalian konsennya? Bukan, kan premis Kan itu ini harus bawa, kita bilang Jul. dulu. Malah ke Bawa, Jul. Al-Quran konsentrasinya karena nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalilnya ya. Namanya dari Sabar, Quran, kita Nggak ada harus dalilnya ya. menjawab pakai Yesus Quran. menciptakan seluruh bahasa ya. Ayo Oke, bom. sebentar. Al-Arum surat berapa ini? Al-Arum. 30 Pak Herman. Bom lagi cari Oke, data Al-Arum Yesus. 30. Tenang, jangan tertawa. Al-Arum. Dari tadi saya Arum dengarkan kalian. Aduh. 22 ya. Parah ini manusia. Cuma Oke. saya itu di ruangnya Erben ya, keluarga ya. Saya disuruh diam. Itu Oke, pertanyaan Pak sangat Bombom, anak tenang. kecil Artinya kamu fanatikal. Kita baca ya. Katanya kau nantang Dan saya. diantara tenang Pak Bom. Biar broduran Ini terima telepon. selesainya ini. Oh terima tel. Nah. Bapak Bu, broduran udah ada Pak di sini. Selesai deh. Silakan. Oke. Di sini kan dikatakan kan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Benar gak, Jul? Betul. Perbedaan bahasa siapa yang menciptakan? Perbedaan Itu ada. bahasamu kan. Perbedaan bahasa. Iya, sudah dikatakan warna kulitmu. dialah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, mana sekarang dalilmu mana? Mana dalilmu Yesus menciptakan seluruh bahasa? Mana? Bahasa Mana? Sebutkan kepada saya arti Mana? Taurat. Bentar. Mana dalilmu Sebutkan Yesus saya menciptakan arti Taurat. segala Saya perbedaan tutup mulutnya. bahasa? Silakan. Bom, Sebutkan arti Mina, Taurat, Jul. silakan. Jul, Mina, arti Bom, Taurat Saya apa, 5 Jul? menit ya, nanti saya Arti tutup Taurat mulutnya. apa, Saya Jul? masih malu dia ini. Oh, mau Google Jul, dulu, arti Taurat Bom. dan Injil. Loh. Arti Ahli Taurat dan Alkitab saya, Injil menurut bukan kamu. Erben Allah gimana apa, Erben? Jul? Mana jawabannya Erben? Yesus Jul, menciptakan saya jawab. seluruh bahasa mana Arti Taurat Erben? dan Injil Oke, apa, oke, Jul? sebentar Ya, ya. silakan. Arti Sebentar Taurat ya. dan Injil apa, Ayo. Jul? Ayo. Ya, Jul. Sebentar. Jadi gini, saya kasih data aja ya. Sebentar bro, Iya, ukuran ya. silakan. Jadi, Yesus menciptakan bahasa mana tertulis? oke, jadi pertanyaan si Cuma ini bertanya dari logika historis yang cacat. Loh, Kenapa? dengar dong. Di room saya kalau orang sudah menjelaskan, dengarkan. ya, tapi jangan Perhatikan. membodohi karena saya bukan Oh, jemaat saya buktikan, gereja. saya buktikan. Oke, silakan. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Perhatikan ya, Yesus ya. Sedangkan bahasa itu ada pada peristiwa Babel. Kejadian 11. Perhatikan ya. Kejadian 11 dengan Yesus itu 2000 lebih, sekitar bikinlah 3000 tahun. Jadi kalau kamu mengerti histori sejarah, maka pertanyaanmu ini sudah cacat. Ini namanya logika cacat historis. Mana dalilnya Saya- Yesus menciptakan bahasa? Nggak usah Oke, terlalu jadi lebay. pertanyaanmu adalah logika cacat sejarah. Karena nggak bisa Bahasa menjawab. di dalam kejadian Babel itu oleh Allah Yahweh. Nggak ada Oke. jawaban. Yahweh, perhatikan ya. Itu kan Tuhannya Yahudi tuh. Dengar dulu. Yang Ini saya tanya ngajari Tuhannya kamu. Kristen Yesus. Dengar dulu. Dengar. Kalau kamu diskusi di tempat lain dengan gaya sampah boleh. Di tempat saya Emang nggak ini bisa nyanggah diskusi- kalau nggak bener? Dengar. Gitu ya? Bisa, di tempat saya ini Kamu tuh diskusi posisinya berbasis bertanya, data. bukan menyanggah. Oh nyangga dong. Oke, nanti kita lihat ya. Perhatikan. Emang dipikir saya Dengar jemaat dulu, gereja? dengar dulu. Lanjut, lanjut. Oke. Ini logika historis. Jadi bahasa di zaman Babel itu terjadi banyak menjadi 70 bahasa. Adonai Elohim lah yang membuat. Nah, Tuhannya Yahudi yang menciptakan. Adonai Elohim. Oke. Mana Tuhannya Kristen Yesus? Bisa diam. Jadi gini, Mana? Cuma kamu kan udah disebut orang gurunda. Iya, makanya Pikir saya tanya mulut sama kau kalian. jangan Coba. meriam bambu dan jangan kayak pantat ayam. Nggak bisa jawab. Loh, dengarkan ya. Nah, gini aja kok, gini aja itu. Biar Oke. saya jelasin bentar dikit. Ya, Kita tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6 dulu. PowerPoint. Kita biar PowerPoint runutkan maju. dulu. Iya, biar dia tahu dulu runut ya. Ya. Kak Zuma, kita membahas dulu ilahi Yesus sebelum dia Ilahi kita kenal Yesus. dengan nama Saya Yesus. tanya dalilnya Yesus. Sebentar. Makanya Bentar, fokus. Jadi gini. Jadi bahasa yang berbeda-beda itu Diciptakan itu oleh terjadi Yesus. di peristiwa Babel. Perhatikan ya. Peristiwa Babel. Ini terjadi di kisaran 3000-an tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus? Yesus belum hadir sebagai manusia pada zaman Babel.
Artinya Tetapi Yesus masih ada sebagai firman di dalam diri Allah. artinya bukan Jadi Yesus yang mencipta. bahasa diciptakan oleh Adonai Elohim yang bagus. dia memiliki firman di dalam dirinya. Bagus. Dan pada masa Babel ini, Yesus adalah sebagai firman di dalam diri Adonai Elohim. Yesus sebagai firman. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu bahasa lisan. itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya gini. khalqus samawati Cuma- wal ardi wa ikhtilafu Oke, cuma- alsinatikum Oke, sebentar. wa alwanikum. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar, hancur dengar. videonya hari Cuma ini. dengar dulu dong pertanyaannya. Jangan-jangan kalau mau lari bom. Dengar dulu. Dengar. Pak Bom tenang. Jangan hari ini. Bom. Di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba Setiap di manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di zaman kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat tunjukkan manusia surat sudah berapa? mulai banyak. Makanya Di saat Al-Quran. manusia kapan? Mana surahnya? Surahnya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala surahnya mana? menerangkan, Surahnya mana? Surahnya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna data min Alkitab rasulin ya. illa bilisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di liyubayyina sini bukan lahum modal bibir. wa Saya yudillullah peringatkan satu. may yasha'u Dengar wa dulu, dengar yahdi dulu. may yasha' wa huwal aziz. Surah berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun Jangan melainkan dengan sampai saya bahasa mute dan saya kaumnya. turunkan kamu cuma. Kenapa nangis? Bukan. Mau kick Gimana di sini. surahnya? Ini kalau di dalam Alkitab. Ini Ibrahim Lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas Di kok. dalam, oke, saya turunkan kamu sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa diam, dengarin. Aduh, dasar Dengarin. oten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian Adapun berapa? seluruh Oke, bumi oke. satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita 7 baca. dan Oke. sebelumnya juga. Oke. Oke, perhatikan ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Berikan. Lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 banget. Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecobolokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Mana Disinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Di Sekarang mana di di dalam situ Quran itu diterangkan surah berapa diciptakan? tadi? Di mana Silakan. tertulis diciptakan bahasa di situ? Loh, Coba. Dari ayat 7 Jul. Lo kalau mau Ada baca pun tidak ada. Baiklah kita mengecolokkan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini. Suma Lihat. ini Nggak ada di Alkitab situ. itu Apa? Alkitab lihat, itu lihat. penulisan Baiklah secara kita Barulah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Perhatikan. Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa Nggak mereka mengerti. sudah ada. Mana Kenapa? dicipta? Karena ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Sabar, sabar. Lihat ini. Ayat 1, Betul. ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7, Oh. ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah Mana? terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan tadi berdua. saya sudah menjelaskan samamu. Di Sudah mana? menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan. menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh. Udah. Gimana? Udah jelas. Gimana? Perbedaan minta izin bahasamu. sama saya dong, Ya. biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum.
Kawan-kawan, perbedaan biar kita bahasamu, tahu nih wa kualitasnya si alwanikum, Zuma. dan Ini warna ada kulitmu. Murtadin, Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong dinaikin si Joseph itu. Diskusi Luar biasa ini orangnya. Joseph Albert. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi Buat aku, saudara-saudara tidak menghargai bom-bom ternyata. Bom-bom Oke. nggak ada Ya, apa-apanya. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Silakan, Joseph. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad buta huruf. Zuma. Allahu Jadi kawan-kawan, Akbar. biar kita Masya lihat nih ya. Allah, Biar kita Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom-Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan Jadi yang gini, Jum. baru naik Surah tolong berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan Albert, seluruh bahasa gitu. Joseph, di surah berapa Alhamdulillah itu bahasa di saya Quran? sudah menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana ayatnya? Wa min ayatihi Perbedaan-perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi Jul. wa ikhtilafu alsinatikum, kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada, Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Kristen di sini? 1, 2, 3, 4, 5, Sejak 6, kapan, 7. Jul? Silakan Joseph. Tujuh Silakan, Dek. Kristen. Coba tunjukkan Coba kamu tanya dulu. di Apakah mana benar si Zuma ini Islam yang- dalilnya, di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah Yahudi, kita jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Iya, kamu 11, nggak tapi menghargai ternyata jawaban. tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 tapi sebelum Bang Zuma, Masehi. tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Qur'an tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu ya. bro? Al-Mu'minun. Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, bro? diusingkan. Silakan. Joseph, ayat Al-Mu'minun berapa? ayat berapa? Aku lupa. Erben. Ayat surat berapa? Sorry, Aku lupa. Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti Silakan Anda baca, silakan. menentang Tuhannya. Ya. Silakan Anda Surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1, Zulkifli menentang Tuhannya. Coba Silakan Pak Anda Erben, baca. Surah Silakan. 11 ayat 1. Nggak usah panik Surah kemana-mana. 11 ayat 1. Mana yang murtadin Enggak, lu tadi? yang panik, Jul. Silakan. Lu yang panik, Jul. Gak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Silakan, Sebentar, Joseph. silakan. Yang mengaku kita gamparin dia pelan-pelan. murtadin, yang Kita dijagokan gamparin tadi dia pelan-pelan, Joseph, ya. itu. Sorry. Silakan. Mana? Pak Erben, tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Saya baca diam. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan Al-Hud ayat 1. Al-Kitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. Ya, diam, Jul. Murtadin. Diam, Jul. Nangis. Diam, Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Muftadin tadi? Mana coba baca Oke. Al-Mu'minun coba. Jul, lo Silakan. sama gue, Jul. Silakan. Mau gamparin lo pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan enggak, mayat. Ya, nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan lari saya datang sini Ubah memang kau hari ini. Juma Puji ini. Tuhan. Memang ku saya babat datang kau. untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang Ya ku datang udah. gua cari kau. Terus kenapa Ya? izinkan Pak yang lain? Bom-Bom, Kenapa Pak bukan Bom-Bom, kita aja? tenang. Kenapa? Bom-Bom. Siapa ini Biar channel berdua rumahnya ada siapa? Ada rumahnya Oke. siapa? Itu Oke, silakan Pak Bom-Bom. Yang Murtadin coba. Yang Murtadin, Iya, mana iya. suaramu? Yang Murtadin. Iya. Ya, Joseph. Baca silakan, Al-Mu'minun. terusin. Gamparin Baca pelan-pelan, Al-Mu'minun. Joseph. Gamparin Iya. pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah Ini baca. konteksnya Fir'aun. Ya, Baca. Oke. Kamu Murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Enggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni war ruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya.
Dan berkatalah Fir'aun, Haman. Baca Qurannya. Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang kamu Kamu harus baca. baca Al-Quran. Quranmu. Kamu nggak tahu kalau di Al-Quran Quran yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Kamu Murtadin nggak tahu, odong-odong. Murtadin nggak tahu, odong-odong. Zuma. Kau baca Al-Quran. Jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala Fir'aun ya Hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37. Ayat 36 dan 37. Zuma. Mana Ayat mana 36, wakala Fir'aun mana tunjukkan Ayat tunjukkan 36 dan 37. Kau coba, jangan coba. Kau sudah tua. coba Kau Al-Mu'minun lawan 19 tahun aja. coba kamu baca mana wakala Fir'aun di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya Pak Petro biar lebih enak. Di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Kau Coba nggak perhatikan, tahu bukan Quran, bukan Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola Fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. 36 Kamu laki-laki main tinggal Loh, tadi kamu katakan Kau katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh, Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Bro Albert apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu coba, tanya dulu. Bro Albert, Kamu tanya Al-Mu'min coba tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Ya. Aduh, kasihan Ini nih. berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba, Ini coba, dalam kamu baca, konteks yang kamu kita baca. paralelkan, Kamu ini baca menurut tafsir dulu. bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui Kamu batas. baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah Al-Mu'min. jadi bahas itu mulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu ditunjukkan laki-laki. Katanya pemain Enggak silat. lucu aja, lucu katanya Jadi, murtadin. Cuma jangan modal Kamu bibir. kayak ibu-ibu. Katanya murtadin Oke, tadi coba. kan. Kan kita dengarkan kan Kamu tadi pemain dibilangnya silat bela diri. Ya, jadi Kenapa? Security. Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa remeh. Jadi sebenarnya Bang Zuma, saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Loh, Kenapa? kalau Kenapa? saya Katanya baca, kau bahasa kalau Al-Quran. Males. Seorang murtadin ini. Males. Seorang Kamu nggak bisa baca murtadin. bahasa asli Alkitab. Seorang murtadin Ibu, itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Bu Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, kamu Jumaidah. mengaku Bacakan. murtadin. La ilaha illa Yasual Masih Ibnillahil Ya. Wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak Inilah, ini, biar kita inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin Bu Jumaidah. segala macam. Ngaku-ngaku Jumaidah. murtadin segala Pak macam. Petro biar dulu si Joseph. Parah. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk Oke, itu. baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah Ya. bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada Dan- nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Musa, Bang Zuma Nggak dibangun? ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit?
Oh, mana ada. Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir enggak sampai ke langit, paham? Oke. Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, Maksudnya. dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti berarti Menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Firaun kan ada memang. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa Menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Qur'an? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu katakan tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Qur'an mana yang menjelaskan Menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Haman. Kan tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Firaun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ke-7 nggak ada Mas. Ya makanya aku bilang. Berarti ini sebenarnya Menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan Menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada Menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya menara yang tinggi bukan Menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu. Allahu Akbar. Inilah gitu. Dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan, itu kan sampai dikatakan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi yang dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan, tadi Bang Zuma mengatakan seperti memang itu. Betul. Nah sekarang permasalahannya enggak temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke. Nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Saya nggak boleh uji Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru? Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Udah. Ilmu nggak sampai sana. Sudah belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi kalau misalkan kita balik lagi kepada diam. Sekarang giliranmu membuktikan. Yesus menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana Bang? Dengar. Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan. Nanti dulu kita bahas. Gak usah nangis. Kenapa? Gak usah nangis. Kalau saya bahas Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu
kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah pergi. belum paham, Kamu belum paham. meninggalkan Saya Al-Quran ini demi harus menuju menggali kepada di kitab yang mu'alafkan, lebih benar. Zuma, Ayo, dong, nggak mu'alafkan butuh, saya. nggak butuh. Kamu Nggak butuh murtadin juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji tugasmu, sekarang bagaimana tugasmu, Adam bisa tahu yakinkan bahasa saya, Bangsa? dengarkan. Jumaida, Sekarang dong. yakinkan saya, penuh Yesus paham, itu Jumaida. adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Jumaida. Silakan. Itu tugas. Jumaida Silakan, dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaida aja dia bilang. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Jumaida, Anda Jumaida tunjukkan diam. data bahwa Jumaida Yesus diam. menciptakan seluruh bahasa. Jumaida. Silakan. Ini Jumaida berarti diam dong. Gantian. Kalau udah Iya. bertanya. Kan Tuhanku sudah Oke, kubuktikan. oke. Dia menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu, Nah, bentar. Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Sebentar dulu, dia sebentar, menciptakan sebentar, seluruh bahasa. sebentar. Silakan. Bang Silakan. Zuma. Jumaida. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Kata Oke, Nah. baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Yang sekarang giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Apa? Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Aku bertanya Ketika- lagi. Dengar baik-baik. Murtadin Dengar itu baik-baik. jangan cuma Itu- bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Nggak apa-apa, Oh. kita uji aja Al-Qurannya. Cuma kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Tolong yang lain Justru saya yang harus menguji kamu. Sebentar, Karena sebentar. ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaida. Coba Diam. kamu buktikan Jumaida. Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaida. Biar Pak Erwin apa-apa, bicara nggak sekarang gantian. Joseph diam. Berarti nggak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaida diam. Suaramu Jumaida. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang Jadi murtadin tadi dong, kan- yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh saya? Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan Di seluruh Al-Quran bahasa. Boleh saya? Silakan. Dikatakan Silakan. Adam itu diciptakan sebagai Kamu kan saya tunjukkan seluruh anak kisah Maria Al-Quran. menciptakan seluruh Ketika Adam bahasa. diciptakan Zuma Allah, itu diam. Adam ciptaan Kadal pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma. Allahu Siapa yang Akbar. diciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke, berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah, berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena Berarti dia makhluk adalah menciptakan ciptaan. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu. Ini ada Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak diberi kesempatan di sini. Saya hargai Erben. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Oke, Berarti menarik, Adam, menarik. dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Bang Wa 'allama. Allama itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam Diajarkan oleh diajarkan siapa? kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika ada diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya, untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk pemanci. apa? Untuk apa? Loh,
Untuk Bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, kalau kita sekarang semua permasalahannya itu adalah berasal Adam Allah, menggunakan kita bahasa tidak tahu apa bahasa ketika yang dia digunakan Adam ketika semua. dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Nggak Wa bisa. 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal Saya malaika tahu, itu faqala di surah anbi'uni Al-Baqarah bi ayat asma'i 31. haula'i in Nah, kuntum saya hafal. shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu kita Ya, kaji nanti dulu, Jangan lari-lari nanti dulu, Kata nanti dulu. Al-lama, Sudah gantian, Al-lama, sudah gantian, kata gantian, Al-lama, di situ Allah gantian, mengajarkan Adam pakai bahasa apa? gantian. Sekarang Pakai bahasa kamu apa? tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh Kamu nggak bahasa. akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, kamu. karena ketika kamu tadi yang mengatakan bahasa bahwa Arab, Adam- Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apanya? Wa Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang digunakan khalqus Adam. samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam, alsinatikum. saya tanya. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Bahasa apa, Al-Quran Zuma? jelas Jawab. sekali. Kalau bukan bahasa Arab, Al-Quran bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa Nabi apa? Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Udah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Yes. Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Kepada kaumnya. Karena Oke, dia kalau menerima Adam pada wahyu. saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia Adam menerima berarti wahyu. diajarkan Allah Tapi bahasa dia apa? bukan rasul. Bedakan dulu Iya, nabi dan saya rasul, tahu. oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus kita menciptakan nggak bisa. seluruh bahasa. Ketika menjelaskan, Murtadin, menarasikan segala sesuatu harus Murtadin, bisa diuji. Murtadin, Adam kamu itu jangan hanya bisa Adam bertanya. itu dijelaskan Allah Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu Jawab satu dari- pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah berusaha. Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya jawab ya. Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Bro Jung, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas, jangan Yes. diskusi modal bibir. Yes. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan Ini sesuatu yang sejarah. sifatnya hanya bualan. Kamu bisa Silakan. diam. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu Ngerti kan hanya ya? bisa membual. Tengok aja. Oke, Silakan. Adam. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar ke dulu Adam? ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hei. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan, kamu bisa diam. Ya udah selesai. Berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh itu anjing. Oke, yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai gugup. makanya. Beda dengan saya. Saya Baru manusia anjing bohong. saya itu juga. Gak bisa menerima kezaliman kalau Kalau saya. lihat pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung gugup. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing saya itu tukang yang kawin percaya juga. kepada Yesus itu disebut gugup. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya tanya, menciptakan? apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa, Silakan. bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Babel. Udah, itu kan tadi sudah yang Sedangkan menciptakan Yesus itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. apakah, Udah. kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus? yang menciptakan Cipta. bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan Aduh, parah. bahasa. Ya, Dalam nama oke. Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel,
dia masih sebagai firman di dalam Oh, diri mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, Kenapa? bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Dan kamu sendiri yang Karena kitab menjelaskan itu bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Kamu Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaan itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah pertanyaan, ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas, Masehi orang Kristen katanya. bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, 14 dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus bersedia Cuma lahir. kau kan mau diskusi, Saya sopan pikir saya sudah lah. jawab ya. Lucu. Oke, sudah. Bukan 400 itu. tahun. Waduh. 400 tahun Kamu itu sebelum ngomong ibunya begini, diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Kamu udah selesai ya? Udah selesai Jum. Saudara Erben, Silakan, Bro. bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Sebentar. Di-mute Siapa dulu, bilang Tok. Yesus Di-mute lahir dulu, ya. 400 tahun sebelum Masehi? Gila Itu kamu. tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang Rupanya sorry. kamu itu Sorry, bukan buta telinga. maaf. Aduh. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti jelas. Begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya dengar. Silakan ya. Oke. Jadi pertanyaan sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, terus hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, Bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapa donatur itu. Yesus. Yesus itu firman jadi, Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, Bro. Oh, luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, Bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya manusia yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra Mau dan kita Roh Kudus, buktikan? Allah tahu. Satu-satunya Cuma. manusia yang paling banyak dosanya di Bisa kayak gini. Oke. Diskusi nggak bisa. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun kak. Aduh. Oke, saya turunkan ya. Kenapa? Karena Saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian benar. Masa Waduh. orang menghujat itu kalian di dalam dukung? Quran, Diskusi nggak tahu, dengarkan kalian ya dapat Islam ya. tahu. Di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Ya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agusan mati. Iya, Kenapa? Dibikin kami Alkitab. mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Paham, guru. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erben. Itu Erben. Bentar. Erben Sejak tadi sabar di sini ya. Parah. Dia. Bentar.
itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan kita. juga seperti siapa Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah, nggak usah curhat lah, nggak usah curhat. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya pertanggungjawabkan. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint disuruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya? Oke, saya mulai. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke, silakan. Udah ya? Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah, hasil Google-mu udah. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Udah ditinggal tadi, itu udah ditinggal. Sekarang kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom. Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi.
Yang kamu bahas itu kitabnya Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, dua natur. Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan Oke. Sekarang saya mau tanya, Bom. Saya mau tanya, Bom. Sekarang saya bertanya, Bom. Siapa? Udah. Bom, sudah. Itu kamu bahas sejarah Yahudi itu sudah. Kamu nggak ada koinnya. Loh, saya belum bertanya, saya belum bertanya, Bom, saya belum bertanya, Bom, saya belum bertanya pertanyaan.
4, 1, 9. Dan di sini juga masalah ini lagi, ini dua ini. Ini Musa belum ketemu dengan, ya itu sudah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mujizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, Salah. 5 lagi kemana? 10 tula untuk Firaun dalam Alkitab. 10 tula. Di dalam Al-Quran 4 tula. Iya, 4 Nah tula. sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana coba? Dan jelaskan apa-apa saja yang 9 itu. Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tula dengan mujizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar beda antara kutub dengan mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa'arsalna alaihimut tufan wal jarada. Itu jelas. Wal kummal wad dafa dan wad dama ayatim muqad. Oke, boleh saya bantu bro ayat juban di mana di dalam Quran yang 5 mujizat? Sudah diam. Bukan, Diam. enggak. Saya pun nggak tadi bantu tidak tunjukkan. minta data. Silakan. Oke, dengarkan. Al-Quran menjelaskan dan kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir, bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Pahami itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Datanya di mana bro Cuma? Data. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci? Tadi Al-Quran kan dulu. Sekarang ketika Al-Quran dikatakan terperinci, kenapa yang menjadi ukuran adalah kitab Kristen yang kamu ambil? Ya, gimana? Surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bom tunjukkan Pak Bom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, biar jadi kita baca bedakan dulu. antara mukjizat. Iya, sebentar. Bro Juma, sebentar. Emang kalian kita baca dulu. Pak Bom bisa tunjukkan, Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu, Bro Kiamat? Surat 7 ya, surat 7. 7 133. Oke, 133. Kita baca dulu ya. Nyeo. Ketemu Bom, kira pendeta nggak bisa belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mujizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar ulang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Waduh. Belalang, iya. Kutu, kutu di mana bro? Kata iya. Dan darah, itu berubah menjadi darah. Sebagai bukti-bukti yang jelas, terperinci. Akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana bro Jum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin lalu? Bukan. Tadi lalu? di dalam ayat Quran yang ditunjukkan Bom katanya ada 9 mujizat. Ya mujizat dengan tula itu beda. Terserah. Oke, terserah. Mau mujizat mau tula terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ntar ya. Nih. Apa? Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa. Benar-benar terdapat
pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran Iya, terus bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, Terus apa masalahnya? Melainkan, dengar, Apa melainkan masalahnya? merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Pembenar, ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Ya. Al-Araf Yang itu hanya empat tulah? yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, Taurat sekarang yang kau punya bukan Taurat yang asli mana? Aneh kan, udah lari. Bukan Taurat yang bukan. Mampus lu. Kamu mengukur Bom, kitab bom. sucinya umat Bentar, Islam bentar, dengan bentar. kitab lucu. Bom, bentar. Bentar, Pak Bom. Diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah Gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang Karena kamu dikatakan jadikan, dengarkan. kitabmu itu sempurna Bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Loh, Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Iya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mukjizat Oke, kan? yang- kenapa yang kamu 9 itu apa? Kenapa Nih, kamu pada kenapa kisah-kisah kamu mereka. menyelisih? Dengarkan. Nih, Kenapa Al-Quran kamu mengatakan menyelisih? kitab-kitab mereka. Dengarkan. Kenapa kamu Oke. menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu Bukan, yakin? bukan. Kamu yakin Kitabmu kitab itu 9 yang itu. yang Kitab diajarkan mereka itu Musa apa? itu? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip Gulungan Jangan Laut Mati yang ditulis dalam Manuskrip bahasa apa? Aramai. Manuskrip apa? Dapat Itu sejalan pelajaran. dengan Manuskrip apa? Septuaginta. Kamu tunjukkan. Kali sih Bro. Kamu Pelajaran. tunjukkan data Coba. akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Hah? Lah, Semua. kamu menilai Al-Quran Oh, dengan cerita buku dibuat-buat. terjemahan yang gak jelas Berarti itu kamu gimana kurang ceritanya? beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suma. Kamu menilai Al-Quran dengan dulu, kitab dulu. Nanti itu. yang nggak bisa jawab ya Duran. kasihan. Loh, bukan anak nggak bisa orang. jawab. Duran. Al-Quran Ya mengatakan silakan. ya Alkitab 10 tulah lima ada talbisuna kenapa haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran Kenapa? mengatakan Duran. itu. Oh, oke apa? Bro Duran. Parah. Aduh, Suma kau cari di mana Aduh, tuh Suma. kata- Kamu Itu lucu, ada kamu ilmu lucu. dituliskan, Kamu detail menilai dan teliti. Al-Quran. Dengarkan, kamu menilai Bukan Al-Quran dengan buku menilai. terjemahanmu. Pak Bom Bom. Loh, bukan terjemahan. Lalu apa? Lalu apa Bom. kalau bukan terjemahan? Apa? Bentar dulu Pak Apa? Bom Bom. Coba Apa? tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. Ayat 11, ayat 1 Oke, nih ada coba tadi surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat Dengan 11, Al-Quran. sebentar. Surat Hud, sudah. Pak Pendeta sudah Allah baca, Akbar. sudah belajar dari Dia- kiamat. Kamu sampai menilai bukan Al-Quran dari dengan darah. bukumu itu, buku Udah, yang gak jelas Bentar, dari bentar, mana. bentar. Udah belajar, Ya, dibacakan udah dulu. tenang. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya Bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana Bro? Di mana saja? Dengarkan, Kita mau dengarkan. tahu. Dengarkan. Oke, silakan, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Yang mana Al-Quran 9 mengatakan itu? Coba, kitabu coba. kimat Kamu tadi ayatuhu summa Ar-Rum fussilat 133 min kita ladun terima, tapi di situ 4. Hakimin Di mana lagi khabir. di mana Bro? Ya, Gimana lagi, justru gimana? harusnya Alkitab Ini, dong yang jelasin. menghakimi Al-Quran katanya penyempurna. Ayat-ayat, Penyempurna dengarkan. acak-acakan begitu. Ayat-ayatnya Coba, disusun dengan rapi, kenapa terpelihara dari Al-Quran kekeliruan. itu acak-acakan nggak jelas. Kemudian Anda kandungannya harusnya dijelaskan membantah secara itu. terperinci. Kalau Ada yang mengenai kitabmu tauhid. nggak ada isinya, Dengarkan. ya buang aja di tong Yang sampah. terinci di situ Gitu, diterangkan ya. tentang tauhid, tentang hukum,
tentang Loh, yang akhlak. mana Ma, di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Ini yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Iya, itu yang kita Mujizat tanya, kan bro. ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Di mana? Oke, Di mana? silakan. Loh, Di mana? oh tidak tahu. Berarti Di mana? saya jadi ustadz lagi nih. Iya, di mana? Di mana? Saya jadi ustadz. Di mana? Nah, Di oke, surah oke. surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan Tenang, ditunjukkan Pak Bom, silakan. Surah apa? Tenang. Surah apa? Tenang. Iya, sabar dong. 1701 sabar dong. Pak Bom, saya bantu ya biar Surat cepat 17. 27, enggak ya? Ini surat Al-Quran 27. Udah. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Ini di sini Surat kita buka data aja. Surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat yang akan ditunjukkan. diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Loh, ini, Innahum ini, kanu ini. qauma Berarti kamu nggak fasiqin. buka Quran. Mana? Oh, Quran lo gimana? Mana dikatakan 9 situ, coba tunjukkan. Dari kata apa? Loh, ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Qur'an? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9 situ? Pak Erben, Mana? saya udah kalah Ya, mana? nih, jalan kiri kanan. Mana? Hancur nih, Diterangkan hancur. Anda Dor. Kasihan Selesai banget. kau semua. Duran atau tamat, Hancur Pak? kau. Diskusi Kau nanti sudah aja. menjadi tamen Apa? iklan Apa saya di 9? video saya. Apa? Itu Rupanya semua nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau semua. Innahum Bikin kanu tamen kawan qauma kau. fasiqin. Mana Hancur 9 situ kau. mana? Yang mana Hancur. 9? Ini loh. Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? mujizat. Apa? Kursi Jum. Apa Nggak itu jujur 9? semua hancur Oke, kau gini, para gini, rubuh. Pak. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom. jaybika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom. Ya, Dapat nih. silakan. Oke. Silakan. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surat 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dia dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kitab Quran saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana. Ya udah, Kalian itu yang kita mengatakan, tanya. Di Itu yang kita Al-Quran tanya. mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Cuma saya sudah translate ini. Namanya loh. Dan masukkanlah. Ini kata saya udah 9 ada translate ini. 9. Iya. Ya, tahu. Kalau yang Anda Udah ya? maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud Ini kata mujizat 9 ini apa aja? Hari ini tanya. semua hancur. Coba, yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu Kapten ada lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada sesama. Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Tetapi kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat. Dengarkan. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan perubahan banjir bandang, Kutu kemudian belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur. Hari ini hancur dengan Apa Pak masalahnya? Kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Ya, Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan. Lari sapi ekor. Sumat, kau jadikan kamera aku tunggu sebentar kau nonton ya. Aku tunggu kau di YouTube Sumat. Saya sudah menyebutkan 9. Hancur. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Pak Erben, izinkan aku Pak Erben.
Ini teman-teman fans sholat Tabin 2 dan nonton. Pak Erben, aku minta izin hari ini aku kasih hancur dia, Pak Erben. Sapu muka dia, Pak Kiamat minta izin ya teman-teman ya. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua, hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran, Suma. Saya sudah menjelaskan. Mari kita orang Sulawesi. Saya sudah menjelaskan. 9 tidak, kau tidak menjelaskan. Tidak ada. Yang kau katakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi sekarang satu mujizat itu apa? Silakan, satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah pasukan tangan. Sekarang dapat apa? Silakan. Pertama tangan, kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Tadi kau bilang kutu. Tadi kau bilang semua patulan berbeda mujizat. Jelas sudah kembali kan? Memang tadi kenapa kau bilang tadi kau bilang belalang, kutu. Parah. Hari ini aku kasih hancur dia. 9 di antaranya itu adalah hanya cari koin. mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga itu ada kutukan kepada mereka, yaitu Bani Israel yang ada di Mesir Fir'aun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Erban, Sekarang Anda menilai Al-Quran dengan kitab Anda terjemahan yang santai aja. Pak Erban, Sekali parah. satu-satu Pak. Satu-satu. Pak Erban hitung satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu penjelasan ini ya, ke Bro Jum. dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9 Kenapa tadi. Iya, memang di kitabku begitu. Terus di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa? Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Bisa diam enggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir dari diartikan agama 7, lain, masih kurang yang menjadi 2. tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Bro Jum. Silakan Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Nggak bisa. Buka data dulu. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Kitabmu sendiri 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabnya agama lain yang kamu ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10.
udah. Kita Saya ambil tanya, yang sembilan. saya tanya, Sembilan apa aja? saya tanya. Sembilan Apa yang aja, menjadi Jul? tolak ukur? Teman-teman, Apa yang menjadi teman-teman tolak ukur ketahuan Anda? semua tidak paham Al-Quran. Apa Masa yang menjadi pendeta tolak yang belajar ukur? Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar Suma nggak bisa jawab? Suma, Sekarang apa ahli yang menjadi Al-Quran tolak kan ukur? Anda Ustaz, saya bertanya. Al-Quran Oke. saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah yang 9 apa aja? Oke, yang sembilan Sekarang apa saya aja? tanya, Yang apa 9 yang apa menjadi aja? tolak ukur yang 10 itu benar? Yang Jawab. 9 apa aja, Jul? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri, Ya, kitab jawab. Anda sendiri yang 9 Iya, kitab apa saya aja? mengatakan 9. Kitab yang Anda Apa gunakan aja? 10. Yang Apa udah yang apa menjadi aja? tolak ukur bahwa kitab Apa Anda aja? benar? Tadi baru 7. Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda Iya, menjadi benar? Tadi baru 2. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab perubahan. Kitab palsu. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi Yang apa? 9 apa Apa aja? yang Jul? menjadi tolak Kiamat ukur? orang kecil sama durang. Yang sama Apa sama yang juga. menjadi tolak ukur? Sekarang Hei, 2 lagi apa? Yang Apa 9 yang apa menjadi aja? tolak ukur bahwa kitab Yang Anda 9 itu betul apa? yang mengatakan Quranmu 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke. Tidak ada hubungan Quran lagi Ah, antara kami Jul. Nangis. Yang 9 itu apa? Nangis. Jawab. Yang Bukan 9 apa aja, Jul? itu kamu. Jul, Allahu yang 9 Akbar. apa Kamu, aja? kamu hancur di Nangis sini dia. Jum. Nah, sekarang Yang pertanyaan 9 saya, itu apa, bro? di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya Iya, mengatakan 9 9 mujizat. Ada Sekarang 7. pertanyaan saya, Dua lagi apa mana? yang menjadi Silakan, tolak Jum. ukur bahwa Cuma silakan, terjemahan Jum, yang silakan. kamu pakai itu lebih benar dari Silakan cuma Al-Quran? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang menjadi tolak ukur? 9 apa Yang aja? kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan Apa? ada 9 Apa yang tanda menjadi tolak ajaib ukur? itu. Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Juma adalah di dalam tafsir ada, ketika kita hitung di dalam tafsir 7, sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan mau bahwa 7, mau 3, mau Quran 1, itu mau detail dan tidak teliti ada. dari Sekarang Allah. permasalahannya Pertanyaannya, adalah, dengarkan. di mana yang 9 Sekarang itu, permasalahannya teman-teman? adalah, Oh, silakan. mana? Oke, Mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi Allah tolak mau ukur? pikun cuma nulis 7. Iya. Coba Anda tunjukkan Oh, kepada itu, saya. Kok bisa tahu? Coba Pak? kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran Kalau cuma tahu memang 4. Allah mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas Jawab. daripada yang memberikan. Mau Juma, gimana, 3, Bro Jum? mau 2, mau 1, mau Ya, 7, berarti Yang kita Allah tanya pikun Quran itu kan Al-Quran. detail dan Dua teliti. Nah, lagi, sekarang coba kamu Kenapa tunjukkan hanya apa disebutkan yang menjadi Allah tolak menjawab? ukur. Yang lima lagi mana di dalam Quran? Kau bilang di dalam tafsir. Mana Sekarang yang yang kita menjadi tanya, tolak ukurnya mana? Yang Mana? lain itu di mana, Bro Jum? Mana? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quranmu sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, yang Kamu mana mengatakan 9 itu, Jum? Kamu mengatakan bahwa yang dirimu mana 9 itu, Jum? kitabmu 10. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Yang 9 Apa yang itu menjadi apa aja, dasar Miriam? kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang Silakan. 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Meriam Nangis. kamu yang 9 apa aja? Nangis. Nangis dia. Loh. Saya nggak nangis, saya justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Allahmu mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu Yang pun benar tidak mana, bisa menjelaskan Juma? yang 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, Bro, silakan. dengarkan. Ulama Silakan, ini Bro, nggak silakan. sepakat. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci Oke. tentang 9 Coba tadi. tunjukkan dulu. Oke. Bro, kiamat. Nah, dengarkan. Tunjukkan dulu, Bro, kiamat. Surat Qurannya, Bro. Tunjukkan dulu. Ya, Surat Hud 1 itu, Bro.
Kau bilang Dia nggak bilang menjelaskan tidak secara terperinci terperinci. loh. Kamu Al-Quran menunjukkan Al-Quran. yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda Kamu maksud, sudah Bung. Quran cuma. Bung, dengarkan. Bro, Kiamat, Yang tunjukkan dimaksud dulu, terperinci bro. itu bukan itu, Bung. Anjir. Hancur, coba tunjukkan dulu Bro Kiamat biar dilihat para penonton 2.200 yang dimaksud terperinci itu bukan Target kita itu, Bung. penonton biar dia dapat koin 1 juta. Koin pun nggak masalah Nangis, Bro. 1 jiwa lebih nangis. mahal daripada koinnya si Juma. Nangis. Coba tunjukkan Nangis. dulu Bro Kiamat, tunjukkan. Surat Nggak bisa 1 itu. ngejawab, bukan Juma. Ini Nggak si bisa Juma jawab. ini Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan sembilan daripada Tapi data kamu yang bilang Anda Quran inginkan tidak itu. Dia dijelaskan tidak secara menjelaskan. terperinci, Juma. Oke? Tidak menjelaskan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di binafsumu, Anda Jum. menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah sekarang Nggak ada apa yang ini, menjadi dasar? Quran pakai kitab kami. Al-Quran saya mengatakan 9. Oke? Al-Quran saya mengatakan 9. Nah sekarang ketika dikatakan di kitab 10, apa yang menjadi dasar pijakan dalam bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Gak bisa kalian. Pertanyaannya bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erben, katanya tidak terperinci Qurannya. Dia sudah tidak kamu udah murtad sekarang. Ini yang Di surat Hud 1 itu. Oke, dengarkan. Di ayat dengarkan. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat nih kelakuan Juma ya. Mantap Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara. Saya boleh bicara. Bukan Yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surah An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan di tidak terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. Teman-teman Islam di An-Naml ayat 12 An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan di sana terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia menentang memang ada dijelaskan. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus, dasar Paulus. Dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Yang kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mujizat. Terima kasih sama memang Juma, nggak dijelaskan di situ. Memang ada. Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mujizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke sudah ya. Yang 9 itu oke silakan. Oke, giliran saya sekarang. Giliran saya sekarang bertanya ini kepada penista nih, saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam iman Kristen berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia, Yesus gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, dia yang menciptakan siapa Firman. yang menciptakan Firman. anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan. Jadi Iya, Yesus nggak diciptakan. anak Maria itu Oke, tidak coba diciptakan. Kita baca dulu ya bro. Gitu doang. Yang saya tanya. Coba. Bentar, dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari ke-8? Ya, teman-teman. Ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah Firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Firman. Dia. Segala sesuatu tanpa Firman, dijadikan oleh Firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah sekarang pertanyaannya, jadi di dalam iman siapa Kristen, yang menjadikan? Firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Erben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya.
Yohanes pasal 1 firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab, Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ketiga ayat terakhir. Oke, jangan ke situ dulu. 58 Pak Irben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu, Pak. Jangan di situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh, Pak, dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya, teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Iya, ini belajar. Oh, baik. Gak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ya, jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Kalam nafsian Quranmu masih ada. Sama halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Berarti dia ciptaan. Nah, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Bentar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki ini orang tubuh. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan juara Zuma. Jadi terima kasih ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadi. Ini kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadi? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus?
Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu bisa Kamu dengar. kenapa Iya, takut mendapat saya tanya. jawaban? Oke, dengar dulu. Apa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Silakan. Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang ditanya siapa yang menjadikan? Secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad tuh diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian. Almasi itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang ditanya sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan? Tubuh Yesus? Gak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus? Silakan. Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, siapa yang menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Ya nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah? Gini. Jangan-jangan Syiah kau? Bro, Justin. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Firman jadi manusia menjadikan ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba terangkan bagaimana inkarnasi itu maksudnya biar kau apa? belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Kau belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Ibnu Majah 3771. Oke, cek. Buktikan kalau Yesus. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, coba diam. Oke, siap. Kamu Ustadz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Ya, saya santai. Mereka aja Jasin. Serahkan dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diam dulu, makanya mulutmu diem. Ya, dengerin. Makanya jangan jualan obat. Comberan mulutmu. Tenang dulu dong. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga ya. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, Saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Iblis itu orang memang. Ibnu Majah 3771. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Biarkan Justin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Background juga diam. Biarkan Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surat berapa? Justin yang akan menjelaskan. Pak Erben bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh, hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lo buktiin pada gue nih. Teman-teman Muslim nggak usah kirim koin. Teman Muslim nggak usah kirim koin. Thank you.
Niat kalian, thank you. Enggak. Usah kirim gift. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Pak Irfan, Niatkan aja itu udah dapat pahala. tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Diam, Saya tunggu. buktikan diam, dijawab kodok bisik mulu sih. Baca berapa bro Duran? Kuping gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan, tenang kau bro. Ibnu Majah nomor Adinda berapa? bisa bilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Loh, kok pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini? Diam. Buktikan Yesus bukan Wah, setan manusia. ini memang orang ini. Oke. Iblis emang. Penyembah manusia ini. Iblis. Aku ustaz iblis. Udah, penginjil TikTok udah biar saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia, Bijo? Quran akan datang Yesus pada bukan hari kiamat manusia. seperti Pertanyaan orang bermuka saya. pucat. Pertanyaan Oke. saya apa? Bukan. Pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari kiamat Pertanyaan seperti saya orang apa? bermuka Diam, pucat. bro. Maka Pertanyaan dia berkata, saya apa? Maka Pertanyaan dia saya berkata, apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu pertanyaan. memang kami mengaku Yesus manusia dari mana Nah, sih lu? berarti dia ciptaan. Mau dibuktikan, Manusia bro. Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia Udah dari tadi ciptaan. kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus Waduh. ciptaan. Makanya Kamu di dalam boleh mengatakan itu, Kolose tapi 1, jangan Kolose 1 nomor 16 karena di dalam Iya, dia iya, iya. dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di Quran bumi. ciptaan enggak? Oke. Coba Mau diskusi Quran dengan ciptaan baik enggak itu? sih. Halo, gimana? Al-Quran makhluk juga berarti. Nah, berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Quran itu ciptaan enggak, Bro? Berarti Anda sudah akui Kemanusiaannya berawal cuma. berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas Yesus ciptaan. dilahirkan. Oke, jawabnya coba. Mr. Apologet suaramu enggak kedengaran. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Jawab. Hei, Quran itu makhluk hei. atau tidak? Berarti Anda sudah akui Al-Quran itu bahwa makhluk tidak. Terus bahwa yang jadi Yesus orang berbuka itu pucat manusia. itu apanya Quranmu? Apanya Quranmu Berarti yang Anda menjadi sudah pucat itu? mengakui. Coba kau jelaskan. Berarti Anda sudah mengakui. Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. Bahwasanya Kiamat. manusia Yesus itu ciptaan. Udah, Oke ya? udah puyeng nih. Oke ya? Ini suara saya jelas nggak Pak Erban? Jelas banget. Anda sudah akui Yesus Oke, ciptaan. baik. Lanjut. Ya ini data yang dibawa oleh Duran Anda sudah mengakui mengat bahwa dia Ibnu ciptaan. Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dada hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. pertanyaan Apologet, suaramu tenggelam sama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu Ya, begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Kok bisa? Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud.
Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu, bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah, rohullah. Berarti sepakat kita Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera nggak? Berarti kita sepakat. Sebentar, belum selesai cuma belum selesai. Adalah sebentar dulu. Oke, ini suara saya kedengaran ya teman-teman? Selesai ya. Diam, Selesai. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Oke, ya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kamu bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Juma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesen dari Eropa. Suaramu jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Di dalam bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Situ sudah dikatakan. Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Dalam Wahyu 5 Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Saudara Erben, saya Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya teman. Selesai. Nah, dadah. Udah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah kenyang koin pergi dia. Ya, sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai berbukti pulang. Kencreng selesai Yesus pulang. ciptaan, ya. Quran juga makhluk.
Quran itu ciptaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Apakah suara saya kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Cek, 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 cek. 1, 2, C, cek, si barakokok. Suara saya kedengaran, Bang? Teman-teman? Kok lama ya? Nggak kedengaran ya? Nggak ada yang jawab. Baik, terima kasih Oki, sahabat Oki, thank you Anda menjawab. Baik, jadi teman-teman, tadi itu sengaja sengaja saya mengatakan terkait dengan apa yang ada dalam An-Naml ayat 12. Jadi di situ kalau kita melihat uraiannya, ada 9 buah mukjizat yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Memang tidak terinci dijelaskan di ayat An-Naml 12 ini. Tapi namanya umat Paulus, ya jelas aja pasti dia akan memelintir setiap pernyataan. Nah kemudian kalau kita melihat kan sudah jelas yang diterangkan itu. Ada tangan, ada tongkat, ada paceklik yang panjang atau kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, banjir bandang, belalang. Terus kemudian ada kutu, ada katak, dan juga ada darah, ya. Itu jelas itu. Jadi ketika diterangkan di dalam ayat ini, di An-Naml ayat 12 ini, jelas sekali di situ Allah mengatakan bahwa niscaya ia akan keluar, dia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, yakni bukan karena kusta atau penyakit lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya, dan ketika ia mengeluarkan, ternyata tangannya mengeluarkan cahaya seperti petir. Nah itu mujizat, cahaya yang ke-10 itu ya kan, cahaya seperti petir itu yang ke-10. Tapi sengaja saya tidak menguraikan kepada mereka tadi. Yang pertama, apa yang ada di dalam tafsir ya, dijelaskan adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau panjang, kemudian bukan dikatakan di sana sebagai mukjizat yang diurai di dalam ayat An-Naml, tapi ini tafsiran. Yang pertama, yang tadi itu adalah tangan, kemudian tongkat, kemudian kemarau, kemudian kekurangan makanan, kemudian banjir bandang, kemudian belalang, kutu, katak, dan seterusnya. Nah, dia mengukur hal ini dengan Bible, kan gitu. Dia mengukur dengan Bible. Padahal Al-Quran tidak bisa diukur dengan Bible. Al-Quranlah yang kemudian mengukur, menakar sebagai batu sandungan bagi kitab mereka gitu. Nah, kekeliruannya dia karena menganggap ini adalah sesuatu kesalahan dikarenakan di Al-Quran mereka itu mengatakan hal adanya kemudian angka yang berbeda. Padahal kalau kita melihat tafsir, ya, kita melihat tafsir, di situ ada yang dikatakan bagaimana kemudian menghilangkan harta, menormalkan hati, kemudian ada belalang, kemudian kutu, merubah air menjadi darah, kemudian ada katak, kemudian angin topan, ada hujan deras, kemudian kekurangan buah-buahan. Ini jelas semua itu ditunjukkan oleh Allah kepada Firaun. Jadi kita tidak ragu tentang itu. Yang menjadi permasalahan, dia minta agar kita menjelaskan Al-Quran itu secara terperinci. Maksudnya An-Naml menjelaskan seperti itu. Memang Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 12 itu tidak menjelaskan secara terperinci. Sedangkan yang dimaksud terperinci di sana di dalam Al-Quran surah Hud ayat 2 ya, ayat 1 sorry. Di situ dikatakan kitabu uhkimats. Jadi Al-Quran dari ayat-ayatnya kemudian yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Dijelaskan. Apa arti penjelasan itu? Penjelasan itulah tafsiran. Cuman saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Ya tahulah kalau di markas guguk kayak mana teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu yang memiliki ayat-ayat yang disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Siapa yang menjelaskan secara terperinci? Orang yang memahami Al-Quran itu sendiri, para ulama, para penafsir. Nah, lalu kemudian muncul, oh berarti penafsir itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia tidak ngerti bahwa Al-Quran itu dijelaskan kemudian oleh orang yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan itu.
Maka para mufassir ini kemudian para penafsir menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan secara terperinci tentang hukum-hukum, menjelaskan secara terperinci tentang kisah, menjelaskan secara terperinci tentang akhlak, ilmu pengetahuan, kemudian tentang janji dan peringatan Allah kepada seluruh umat manusia. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 1. Nah, mereka tidak paham. Tapi kalau mau dijelaskan seperti ini nggak mungkin bisa. Lawang kitabnya aja mereka nggak paham, kitab yang mereka ambil dari agama lain mereka nggak paham. Jadi ketika Allah mengatakan Allah itu maha bijaksana dan maha teliti, itu jelas. Apa kaidah di dalam Islam itu yang membingungkan? Nggak ada. Nggak ada. Yang membingungkan di Islam itu apa? Salat jelas, puasa jelas, apalagi zakat jelas, hukum waris jelas. Apa? Semua terperinci. Yang menjelaskan itu ya mereka yang paham Quran. Makanya dikatakan oleh Allah kepada kita umat Islam, litubayyina linnasi, untuk menjelaskan, menerangkan, ya, kemudian menguraikan. Siapa tugas itu? Tugas baginda Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang diterima dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang perlu saya pahamkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi tadi ketika saya bertanya, apa yang dijelaskan di dalam kitab yang Anda gunakan menilai Al-Quran itu, apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya untuk menjelaskan ini benar, Al-Quran salah, apa tolak ukurnya? Gitu loh. Kalau dikatakan loh katanya terperinci, ya memang terperinci. Apa buktinya terperinci? Ya kan dijelaskan tadi. Udah dijelaskan bahwa 9 itu udah jelas. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan seterusnya. Kan udah jelas itu. Diterangkan seperti yang kita uraikan tadi. Kan udah jelas. Nah, hanya saja mereka yang kemudian tidak memahami. Ketika diterangkan Al-Quran itu datang untuk menjelaskan secara terperinci, maka siapa yang disuruh untuk menjelaskan itu? Ya mereka yang paham Quran. Mereka yang paham Quran. Nah, apakah hal ini bisa kita jelaskan kepada mereka? Nggak bisa. Karena mereka bukanlah orang yang mau belajar. Ya, mereka bukanlah orang yang mau belajar. Mereka adalah orang yang kemudian hanya bisa mengolok-olok Al-Quranul Karim. Nah, tadi lagi ada seorang murtadin katanya. Tapi dia mengatakan Al-Quran surah Al-Mu'minun. Padahal yang dimaksud itu adalah surah Al-Mu'min. Nah, kalau di Al-Quran kan jelas bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, dibiarkan terombang-ambing oleh Allah. Kemudian ketika di dalam surah Al-Maidah ayat 26 diterangkan dengan jelas, qala fa innaha muharramatu alaihim arba'ina sana. Jadi di situ dijelaskan bahwa umatnya Nabi Musa setelah mereka kemudian diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dikatakan mereka dilarang selama 40 tahun dan mereka dibiarkan mengembara secara bingung ya di tempat pengembaraan, tempat pembuangan mereka itu selama 40 tahun. Nah, kata Allah kepadanya, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah engkau wahai Nabi Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi kaumnya Nabi Musa dibiarkan bingung selama 40 tahun. Nah, ini kalau mereka menilai hal ini lagi dengan kitab terjemahan yang mereka gunakan, mereka akan menuduh salah lagi tuh. Mereka mengatakan, oh salah, karena di kitab kami dikatakan 400 tahun, di tempatmu 40 tahun. Jadi ya mereka jadikan tolak ukur adalah kitab terjemahan yang gak jelas asal usulnya kitab mereka itu. Seperti itu sahabat-sahabat. Lalu apalagi tadi tentang Yesus. Nah, mereka ditanya, apakah Yesus itu adalah, siapa yang menciptakan Yesus? Nah, mereka kemana-mana, Yesus tidak diciptakan, tetapi dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Loh, tadinya firman bukan manusia, berarti dijadikan menjadi daging. Nah, yang ditanya, siapa yang menjadikan firman ini menjadi daging? Mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab, ya teman-teman. Mereka hanya histeris, mereka hanya kemana-mana, larinya ke Roma lah, kemana lah. Padahal
Sebenarnya ketika mereka ingin jujur, ketika dia mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa, artinya dia manusia. Dan memang Kolose 1:16 dan juga Wahyu 3 nomor 14 jelas diceritakan di sana bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Meskipun dikatakan dia permulaan ciptaan, tapi paling tidak dia adalah ciptaan. Mau dikatakan permulaan atau akhir dari ciptaan atau pertengahan dari ciptaan, ya sama aja. Yesus adalah ciptaan. Oke teman-teman sekalian, saya kira sementara kita tutup aja dulu sesi kali ini. Yang pasti kita sudah memahami bahwasanya Yesus tidak menciptakan seluruh bahasa, Allah lah yang menciptakan seluruh bahasa. Kemudian justru Yesus terbukti adalah ciptaan dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Oh ya, tadi saya dituduh mutaksila katanya, karena memahami Al-Quran itu makhluk. Al-Quran dalam hal ini adalah tolong diresapi pernyataan saya. Al-Quran dalam hal ini kertas dan tinta, jelas itu adalah ciptaan. Itu bukan kalam nafsi. Lalu apa yang ada di dalam Al-Quran itu kalam nafsi? Keberadaan Al-Quran. Keberadaan Al-Quran itu adalah ilham wahyu dari Allah. Jadi kalam Allah yang melekat pada diri Allah, kehendak Allah yang melekat pada diri Allah, itulah yang disebut Al-Quran. Itu bukan makhluk. Ya, gairul makhluk. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah kalam nafsi. Kalam nafsi itu artinya apa? Kalam yang melekat pada diri Allah, kehendak Allah. Sama seperti kita manusia, kehendak kita adalah kita. Tidak pernah kehendak itu tinggal keluar meninggalkan kita, gak pernah. Kehendak kita, misalnya kita ingin makan, kehendak itu melekat pada diri kita. Tidak kehendak itu menjadi nasi, bukan kehendak yang menjadi piring, bukan kehendak yang menjadi ikan, bukan. Tetapi kehendak kita itu melekat pada diri kita. Itulah yang disebut kalam nafsi. Sedangkan buku, kertas dan tinta itu adalah kalam majas. Apa itu? Kehendak Allah yang ditorehkan di dalam bentuk kertas, tinta dan tulisan, goresan. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu manusia. Jasadnya Yesus adalah manusia, ciptaan. Sama kertas dan tinta tadi, ciptaan. Lalu mana kalam nafsi yang ada pada diri Yesus? Kehendak Allah. Apa itu? Kehendak agar Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Berarti Yesus bukan firman, Yesus bukan kalam. Yes, dia adalah ciptaan yang berasal dari kalimah. Begitu juga buku Quran, buku yang terdiri dari tinta dan kertas itu adalah ciptaan yang berasal dari kalam. Oke? Paham kita di situ ya? Tidak ada satu manusia Islam pun yang menganggap buku, kertas, tinta itu sebagai Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Harusnya mereka juga demikian. Tidak menjadikan tubuh Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi yang Tuhan adalah yang berkehendak mewahyukan Al-Quran, yang berkehendak menciptakan dan mengutus Yesus. Itulah yang Tuhan. Bukan Yesusnya, bukan buku Al-Qurannya yang Tuhan, tetapi kalam nafsi itulah Tuhan. Dia bukan makhluk. Begitu juga Yesus. Kalimat yang berasal dari kalam itulah yang Tuhan. Ya, kalimat yang adalah kalam itulah yang Tuhan, yaitu sifat yang melekat pada Tuhan. Bukan Yesus. Yesus itu makhluk. Kertas Al-Quran juga makhluk. Yesus manusia juga makhluk. Jadi sama-sama makhluk. Begitu ya penjelasannya supaya mudah dipahami. Saya kira gitu sahabat-sahabat, kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Ya, semoga apa yang menjadi bahasan kita bisa menjadi satu kaidah ilmu atau menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tentang bom-bom tadi itu sudah nangis ya. Dia hanya memelintir perkataan saya dan pengakuan saya tadi yang mengatakan Yesus abad keempat. Saya kira dia mengatakan abad keempat. Saya hanya melihat tulisan 4 SM. Saya kira abad keempat ya. Saya tidak melihat bahwa itu tahun keempat sebelum Masehi. Oke, untuk itu saya juga minta maaf pada saudara-saudara. Ya, kiranya ini bisa kita jadikan sesuatu pelajaran bahwa kita harus lebih teliti lagi mendengarkan informasi ketika berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Demikian sahabat yang dimuliakan, kiranya Allah memberkati antum semua, disehatkan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat mendukung Bang Suma
supaya kita lebih giat lagi belajar dan memberikan materi-materi yang edukatif terhadap anak bangsa. Demikian kita akhiri, mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.